Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmat Anorda Dewi Gusti dengan NIM 0428688901. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas praktek pada tugas 1, yaitu dari mata kuliah Pemrograman berbasis piranti bergerak. Pada tugas 1 praktek ini, saya akan melakukan perulangan 10 ke 1, yaitu yang A, perulangan 10 pertama menampilkan nilai ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Sebenarnya saya sudah melakukan TypeScript-nya dengan codingan yang telah saya buat seperti ini, tapi saya akan melakukan praktiknya sekali lagi. Oke, aplikasi yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Saya telah menuliskan codingan di atas seperti ini. Saya akan menjelaskan codingan ini. For let i sama dengan 1.2i kecil 100. Perulangan dilakukan selama nilai i kurang lebih dari atau sama dengan 100, dan i akan bertambah 1 setiap kali perulangan dijalankan. Pada yang ini, if dalam kurung i persen 2i sama dengan 0. Ini adalah kondisi pertama yang memeriksa apakah nilai i adalah bilangan ganjil. Dan if dalam kurung i 9. Ini adalah kondisi kedua yang memeriksa apakah nilai i lebih besar atau sama dengan 9. Saya akan melakukan pengujian. Jika codingan berhasil, maka akan keluar perulangan 1 sampai 9. 1, 3, 5, 7, 9 seperti yang ada di soal. Berikutnya saya akan melanjutkan ke yang B. Source code-nya telah saya buat. Perulangan 10 kedua menampilkan nilai genap 12, 14, 16, 18, dan 20. Dan ini codingannya. Oke, seperti yang tadi, saya akan menjalankan codingan ini. Oke. Pada codingan yang ini akan menampilkan nilai genap. Oke, jika berhasil akan muncul tampilan seperti ini: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Berikutnya saya akan melanjutkan ke yang ketiga, yaitu C. Seterusnya hingga sampai pada perulangan 100. Source code-nya telah saya buat seperti ini. Oke, ini bilangan genap dan bilangan ganjil. Saya akan menjalankan codingan ini. Jika berhasil, akan muncul codingan yang berada di kolom ini dengan genap ganjil seperti ini sampai 100. Oke, setelah berhasil, saya akan melanjutkan ke yang D, yaitu nomor 1 bagian akhir. Setiap kelipatan menampilkan jumlah bilangan yang ditampilkan. Dan codingannya sudah saya buat di sini. Oke. Codingan ini adalah untuk menghitung indeks perulangan ke 1, kedua, dan seterusnya. Inisialisasi variabel untuk menyimpan jumlah. Dan codingan ini adalah perulangan bilangan ganjil, dan yang ini perulangan bilangan genap. Ctrl A.
Kita akan menjalankan codingannya. Ya, codingan ini berhasil dan akan memunculkan tampilan seperti ini, yang sama seperti pada soal nomor 1, yaitu perulangan 10 ke 1 sampai 9, jumlah 25, dan jumlah 80, 125, 180, dan seterusnya, sampai perulangan ke 10. Oke, pada soal yang kedua adalah yang A, jika NIM Anda adalah X13, maka nilai awal perulangan adalah 13. Saya akan melakukan pengujian pada nomor 2 bagian A. Seperti yang tadi, codingannya sudah saya buat dan screenshotannya sudah saya lakukan. Karena sebelum merekam ini sudah saya buat source code-nya agar lebih mudah dan lebih cepat. Ini source code-nya. Seperti yang tadi. Nah, jika berhasil, codingan ini akan mengeluarkan nilai 13 yang bagian ujungnya. Seperti ini, 13 di awal hingga 20. Saya akan lanjutkan ke bagian yang B. Jika NIM Anda adalah XXX00, maka nilai awal perulangan adalah 0. Oke. Dan jika berhasil, perulangannya akan muncul angka seperti ini, dimulai dari 0 sampai dengan 20. Dan saya akan melakukan ke yang bagian C, yaitu angka akhir NIM Anda adalah ganjil, maka perulangan menggunakan perulangan while loop, dan jika genap menggunakan do while loop. Seperti yang tadi, saya juga telah menuliskan source code-nya, tinggal di copy saja. Oke. Ya, ini menggunakan NIM saya yang asli 0428689101. Seperti yang tadi, kita akan mengujinya di Visual Studio Code dengan menjalankan source code-nya. Oke. Dan berhasil. Tampilannya seperti ini. Oke. Saya akan melanjutkan ke yang C bagian 2, yaitu angka terakhir adalah 0, maka menggunakan do while loop. Ini juga NIM saya, tapi saya ganti ujungnya menjadi 0 agar genap. Oke. Ctrl A. Oke, nampaknya codingannya juga berhasil, dimulai dari angka 0 sampai ke 20. Oke, pada yang tugas 1 nomor 3 ini saya akan melakukan tampilan nilai 1 sampai 50 ke website dengan menggunakan program Vue.js looping dalam kurung perulangan. Seperti soal yang di atas tadi, saya juga telah membuat source code-nya di sini, jadi tinggal mengcopy paste saja ke Visual Studio Code. Oke. Nah, seperti ini. Saya akan hapus saja dan mengulang lagi. Oke. Setelah source code-nya telah saya buat, saya akan menjalankan codingan ini. Dengan foldernya saya temukan, saya akan membuka folder ini. Di
tampilan Google Chrome. Oke, jika codingannya berhasil, maka akan memunculkan tampilan perulangan seperti ini dari 1 sampai ke 50. Nah, seperti ini. Sebagai tambahan, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang nomor 3 ini. Pada tampilan doctype ini adalah deklarasi yang menandakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Dan di bagian kepala atau head ada elemen title seperti ini yang menentukan judul halaman web. Selain itu ada kelas div dengan atribut ID app. Ini adalah elemen yang akan digunakan sebagai root Vue.js, akan mengontrol elemen ini dan elemen-elemen di dalamnya. Di dalam elemen ul terdapat elemen li yang akan diisi dengan angka-angka yang dihasilkan oleh Vue.js. Perhatikan penggunaan atribut v sama dengan for dan k dalam elemen-elemen li. V strip for digunakan untuk melakukan perulangan dan digunakan untuk memberikan kunci unik kepada setiap elemen yang dihasilkan oleh perulangan. Oke. Dengan demikian, saat halaman web dimuat, Vue.js akan mengontrol elemen dengan ID sama dengan app, melakukan perulangan melalui array, dan menambah elemen-elemen li ke dalam elemen ul, sehingga menampilkan angka-angka dari 1 sampai ke 50. Dari tugas 1 dan sampai nomor 3 telah saya buat dalam praktek ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang masih kurang. Saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.